Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'anal Karim wa sunnatan nabiyil khatim wa ja'alana minal muta'allimin wal mutamassikin dinahu salim. Wassalatu wassalamu ala jam'il jawami wa man'il mawani. كنز العلوم بحرها مذاهب الأخلاق مجموعها من هو مغني المحتاج روضة الطالب تحفة المحتاج أسر المطالب سيدنا محمد الذي جاءنا ببشرى الكريم وهدانا إلى منهاج القويم وعلى آله الذين هم به سفينة النجاة وسلم التوفيق وعلى أصحابه الذين هم مصدر إعانة الطالبين وعلى أتباعه الذين هم قاموا به إحياء علوم الدين. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami yang merupakan podcast pertama kami dalam halaqah kitab ini. Semoga hari-hari Anda senantiasa baik juga dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya adalah host Anda, nama saya Rivaldi, dan saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan podcast halaqah kitab pada siang kali ini, juga para narasumber kita yang insya Allah, Masya Allah ini. Kami memiliki episode yang sangat menarik hari ini, yaitu temanya apa itu ilmu syariat dan bagaimana metode mempelajarinya. Karena memang tema yang kami ambil ini merupakan dari Turos. Apa itu Turos? Yaitu sebuah telaah terhadap warisan intelektual, keilmuan, dan budaya Islam klasik yang ditinggalkan oleh para ulama terdahulu. Warisan ini seringkali berbentuk kitab kuning, menjadi sumber rujukan utama dalam memahami ajaran agama yang otentik dan mendalam. Intinya, Turas itu adalah sebuah peninggalan ulama yang mana harus kita kaji untuk bisa selalu memahami agama Islam pada kedepannya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita memiliki dua narasumber yang insya Allah alim. Yang pertama, mungkin bisa memperkenalkan sekilas tentang nama dulu. Mungkin monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Syahriza Fawas, ya, dari Prodi PAI yang saat ini berkuliah di Universitas Surabaya. Satunya monggo Mas. Ya, nama saya Naufal Alawi dari Prodi Pendidikan Agama Islam juga, sama seperti Mas Fawas. Oke, untuk lebih mengenal lagi, lebih mengenal kepada mereka berdua, kami akan sebutkan CV. Pertama, Mas Farisa Fawas, pendidikan formal SMPN 1 Putri Mojokerto, 2 SMAN 1 Gondang Mojokerto dari 2022 sampai dari 2019 sampai 2022. Ketiga, Winson Ampel Surabaya. Pendidikan non formal, beliau pertama di Madrasah Diniyah Al Hidayah mulai dari 2015 sampai 2017. Yang kedua, Madrasah Diniyah Darut Taqwa mulai dari 2017 sampai 2022. Tiga, El Bukhari Institute tahun 2023. Yang terakhir yaitu Majelis Musalsal 2024 sampai 2025. Mungkin itu CV singkat dari Mas Fawas. Yang kedua, CV dari beliau, Mas Noval Alawi. Asal beliau itu Kabupaten Tuban. Sekolah formal, beliau alumni MI Darul Falah Menilo, alumni MTSN Bojonegoro, dan alumni MAN Bojonegoro. Sekolah informalnya beliau, alumni Pondok Pesantren Sunan Derajat Kedung Sintren. Sekarang belajar di Pondok Pesantren Luhur Al Husna. Juga sekarang beliau menempuh pendidikannya di kuliah Winsa Prodi PAI semester 1. Oke, langsung saja kita melangkah kepada tema yang Masya Allah ini, yaitu pertama, apa itu ilmu syariat dan apa saja ilmu yang termasuk dalam ilmu syariat. Mungkin Mas Fawas pada kali ini bisa untuk menjelaskan terkait hal ini. Monggo silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kita bicara ilmu syariat, saya dapat mengutip dari kitab Turuq Al-Manhajiyah, karya dari Syekh Mustafa Ali Ridho. Itu belum menjelaskan ilmu sebagaimana yang kita tahu itu adalah mustaq dari kata alima ya alimu ilman, ya kalau bahasa mudahnya itu mengetahui gitu. Kalau dari itlaknya, penggunaannya, ilmu itu secara umum digunakan untuk dua hal, yaitu
Pertama al-ma'rifah, pengetahuan, kemudian al-yaqin, Oke. kepastian, keyakinan, seperti itu. Itu penggunaan paling umum untuk kata ilmu dalam bahasa Arab. Itu yang saya kutip dari kitab tersebut. Sedangkan kalau ilmu syariah kemudian ad-din, al-millah, itu sebenarnya juga merupakan muradif, satu kata dengan makna yang sama, hanya saja berbeda dari sisi iktibarnya, perspektifnya berbeda. Kalau syariah itu dari segi hukumnya, kemudian al-millah itu dari Allah itu menurunkannya pada kita, millah, kemudian ad-din itu adalah terhadap agama itu kita tunduk, pasrah. Itu perspektifnya terkait syariah, kemudian millah dan din. Sementara kalau diidofahkan ilmu syariat seperti itu, maka ya dalam kitab yang sama atau pengajian itu disebutkan yaitu ada ilmu yang secara spesifik memang untuk mengkaji syariat, seperti itu. Jadi ya maka di dalamnya termasuk ilmu akidah, ilmu fiqh, tasawuf, dan berbagai ilmu alat di baliknya. Itu secara khusus mengkaji ilmu syariat. Ini bukanlah sebuah dikotomi yang misalkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, seperti itu. Karena dalam kitab tersebut sudah dijelaskan ilmu syariat itu ada yang spesifik mengkaji ke hukumnya. Kalau berkaitan dengan hukum i'tiqadiyah jadi hukum akidah. Kalau berkaitan dengan hukum amal zahiriyah maka jadi fikih. Kalau berkaitan dengan hukum amal batinah menjadi tasawuf atau tazkiyatun nafs. Nah, untuk mempelajari ini ada ilmu-ilmu di baliknya. Ya, yang nanti yang terdiri dari 4 kategori utama, yaitu ilmu dhabtus sihhatil kalam yang menjadi barometer untuk membenarkan perkataan, tentu dalam bahasa Arab karena agama kita berasal dari Arab, yakni ilmu nahwu, sarf, balaghah, dan saudara-saudaranya. Kemudian ada ilmu dhabtus sihhatil aql, yaitu al-mantiq, ilmu logika. Kemudian juga ilmu dhabtu sihhatin naql, yaitu ilmu hadis dan turunannya, ilmu rijal, ilmu tarikh, dan semisalnya. Kemudian juga ada yang terakhir, ini yang kumpulan dari seluruh ilmu wasail, yaitu ilmu dhabtu sihhatil istinbat, yakni ilmu usul fiqh. Di dalamnya ada nahwunya, di dalamnya ada balaghahnya, ada mantiknya, ada hadisnya yang terkumpul dalam satu ilmu. Maka inilah yang dimaksud ilmu syariat, yaitu ilmu yang secara spesifik digunakan untuk mempelajari ilmu syariat, mempelajari syariat, entah syariatnya secara langsung dari hukumnya itu atau untuk mempelajari ilmu syariatnya tadi. Kalau untuk mempelajari ilmu syariatnya tadi itu yang disebut ilmu wasail. Berarti kalau melihat ilmu itu adalah ilmu syariat adalah yang spesifik mengkaji syariat. Ya. Berarti itu sudah bisa mengcover semuanya yang ada ilmu-ilmu yang lain gitu, sesuai dengan prosedurnya. Iya, betul. Oke, kami lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Mungkin Mas Alawi bisa untuk menjelaskan terkait hubungan antara ilmu syariat dengan Al-Quran dan hadis, karena ini talazum, Mas. Bersinergi. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih Mas Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, pertanyaannya yaitu adalah hubungan daripada ilmu syariat dengan Al-Quran hadis. Oke, menambahi dari Mas Fawas yang menjelaskan terkait ilmu itu sendiri yang sangat jelas. Oke, Syahsahawi itu mengatakan bahwasanya qadman wajib alaihi amalun wajib alaihi ilmu. Di sini ada kata-kata ilmu, mungkin hanya memperinci terkait penjelasan Mas Fawas di sini. Kemudian dalam hadis juga disebutkan juga talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, pertanyaannya di sini Mas Aldi. Al ilmu di sini itu maknanya apa? Kalau maknanya tadi dijelaskan itu idrok, emang itu mutlak. Apakah dengan ilmu agama? Nah, ini pertanyaannya. Mungkin di sini akan kami jelaskan secara istilah dulu. Ilmu itu adalah al-idrok mutlakon, yang sebagaimana yang saya jelaskan. Yang kedua at-tasdiq mutlakon, yang ketiga al-masail. Nah, kalau yang pertama al-idrok mutlakon ini murni semua ilmu, yaitu pengetahuan yang kita dapatkan. Kalau yang al-masail inilah yang dimaksud ilmu fan, ilmu
fan. At-tasdiki al-yakini itu adalah sebuah tasdik yang yakin. Kita tahu kan di Syamsiah dalam ilmu mantik itu dikatakan at-tasdik itu ada dua, yaitu al-yakini sama ghairul yakini, Mas Aldi. Kalau al-yakini ada mujarrabat, hadasyah dan lain-lainnya. Kalau yang ghairul yakini itu ada sebuah yang madnunat, yaitu hal-hal yang bersifat dhon. Nah, kalau kita tanya terkait hubungan ilmu syariat dan Al-Quran dan hadis, ada 3 hal yang mungkin kami akan sampaikan. 1, ilmu syariat itu tercipta atau produk dari Al-Quran dan hadis. Mungkin yang pertama kita tahu ilmu maqasid yang telah Mas Fawas jelaskan, yaitu ilmu yang hakikatnya ilmu atau tujuan daripada ilmu itu sendiri. Ada 1 akidah, yang kedua ada tasawuf, yang ketiga ada fikih. Tapi ulama Al-Azhar, sebagian ulama Al-Azhar itu menambahkan ilmu maqasid itu ada 2 lagi, yaitu tafsir dan hadis. Jadi ada 5 ilmu terkait ilmu maqasid. Dan selanjutnya yang kedua, Al-Quran hadis tidak akan mampu dipahami tanpa menggunakan ilmu syariat, khususnya ilmu akal, Mas Fajar. Kita tahu mantik sangat mempengaruhi Al-Quran dan hadis, kita tahu makulat, kita tahu balaghah, nahwu, sharaf sangat mempengaruhi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga terakhir yaitu Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama. Setelah kita mampu untuk memahami ilmu wasail, maka kita akan mampu memahami Al-Quran dan hadis secara baik dan benar. Mungkin itu Mas Aldi. Insyaallah ya. Berarti untuk kesimpulan yang sempat kami tangkap itu ada kurang lebih ada 3 ya. Ada 3 kaitan. Pertama itu memang Al-Quran hadis itu adalah masdar, sumber utama bagi semua ilmu syariat, karena ilmu syariat itu tidak bisa dipahami atau larinya pasti nanti ke Al-Quran dan hadis. Yang nomor 2 itu tidak bisa dipahami kalau bukan dengan ilmu syariat. Artinya ketika kita tidak memahami, tidak kompeten untuk memahami ilmu alat seperti mantik, nahwu, sharaf dan balaghah, itu sangat kesulitan, bahkan tidak bisa, mustahil untuk memahami Al-Quran, karena memang sastranya Masya Allah kan sedemikian. Juga yang ketiga itu Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama daripada semua ilmu syariah. Oke, terima kasih Mas Alawi. Pertanyaan selanjutnya kami akan ke Mas Fawas terkait tentang apa sih maksud atau tujuan kita itu untuk mempelajari ilmu syariat. Ini juga tadi secara ijmal sudah disinggung oleh Mas Alawi. Jadi ini menjadi takkit ya. Iya, betul. Ini saya hanya on way saja sebenarnya. Jadi tujuan, karena sumbernya itu Al-Quran dan hadis, maka tujuan tak lain tak bukan adalah ya memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri. Kita mungkin di zaman ini banyak melihat fenomena hanya orang mengatakan ayo kembali ke Al-Quran dan hadis, ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Benar sekali. Ternyata mereka atau mungkin kita yang mengatakan itu tidak memiliki perangkat untuk memahami Al-Quran dan hadis seperti itu. Al-Quran dan hadis adalah kalimat sangat suci dan itu dipastikan kebenarannya. Maka ketika itu salah dan praktikan, maka jangan salahkan Al-Quran dan hadis. Salahkan bagaimana cara kita mengkajinya. Maka agar benar kita memahami Al-Quran dan hadis ya melalui ilmu-ilmu ini, ilmu syariat seperti itu. Paling enggak untuk mempraktekannya tadi perlu 3 ilmu yang utama, ilmu maqasid. Tapi untuk memahaminya harus dengan ilmu wasail yang tadi ada 4 kategori seperti itu. Oke, lanjut, mungkin bisa lanjut ya. Topik kedua ya, terkait tentang ilmu syariat. Mungkin Mas Alawi bisa menjelaskan bagaimana sih cara untuk mempelajarinya atau manhajnya itu bagaimana sedemikian, atau cara yang terbaik manhaj yang aslah itu gimana? Mungkin bisa jelaskan. Terima kasih Mas Aldi. Terkait metode cara mempelajari ilmu syariat, sebenarnya itu ada banyak sekali. Oke, mungkin saya akan yang pertama terkait qawaidul ammah dalam kitab Mu'allim fit Tarbiyah wat Turuq. Nah, di sini jelaskan bahwasanya metode dalam mempelajari ilmu syariat itu 1, yaitu yang bagi minal basit ilal murakkab. Seyogianya kita itu harus mempelajari ilmu syariat dari yang mudah-mudah atau yang sederhana, kemudian yang murakkab atau yang sulit. Yang kedua yaitu yang bagi minasahli ila so'bi. Ini
yaitu dari yang mudah kepada yang sulit sama yang pertama. Kalau yang pertama itu terkait bahasanya, kalau yang kedua terkait levelnya. Yang ketiga yaitu yang bagi minal khos ilal am. Kita harus mempelajari ilmu syariat itu dari yang khos, yang kecil-kecil dulu, kemudian baru yang am, yang besar. Selanjutnya yang kelima itu yang bagi minal mahsus ilal ma'kul. Dari yang dapat diindra. Kita kan harus mempelajari adik kecil itu kan kita kan tahu kan anak kecil mulai dari yang ini yang dapat dilihat ini kemudian yang makul yang dapat dilakukan akal itu Mas Aldi. Yang terakhir ya dinalar yang konkret dulu yang baru yang abstrak. ya betul yang abstrak. Yang terakhir itu yang bagi minal ma'lum ilal majhul, dari yang dapat dipahami dengan mudah kepada yang tidak dapat dipahami dengan sangat sulit. Nah, mungkin itu dilanjut Mas Fuad, mungkin ada tambahan. Ya, saya juga mau nambahin dikit. Kalau sebagaimana yang disebutkan Mas Alawi itu metode secara umum gitu. Oke. Kalau metode tatbiknya untuk belajar ilmu syariat juga sebenarnya sangat beragam. Kalau kita ke madrasah tertentu tentu akan berbeda dengan madrasah yang lain. Mungkin saya akan sebutkan salah satu metode yang kami gunakan, termasuk saya, Mas Alawi dan teman-teman seperti Mas Kahfi misal dalam mengajar ilmu syariat. Ini yang metode yang kami ambil dari guru-guru kami yang kami kenal. Kami mulazamah dengan mereka walaupun secara online di Al-Azhar seperti itu. Jadi metode mempelajari ilmu syariat kalau di Al-Azhar itu yang kami ketahui itu menggunakan sesuatu yang disebut dengan Kharitut Ta'allum ilmu syariah gitu, syariah. Peta keilmuan. Jadi ilmu syariat tadi dipetakan sebenarnya yang kita ketahui pembagiannya kan ada dua, yaitu ilmu maqasid dan ilmu wasail. Metodenya pun dibagi jadi dua. Jadi ada yang disebut metode talqini, ada yang disebut dengan metode ta'limi. Itu berbeda. Metode talqini itu hanya fokus pada ilmu maqasidnya saja. Belajar pada akidah, fiqh, dan tasawuf, tidak lebih. Kalau ta'limi, selain mempelajari ilmu maqasid, harus didahului atau didasari dengan ilmu wasail. Seperti itu ta'limi. Outputnya pun berbeda. Kalau talqini itu outputnya disebut sebagai seorang haki, penghikayat, pencerita. Dia mampu menjelaskan, menjabarkan beriman pada Allah, Allah itu satu, malaikat itu ada 10 yang wajib diketahui, nabi itu ada 5 yang wajib diketahui, atau cara sholat itu seperti ini, seperti itu, cara meletakkan hadis seperti ini, seperti itu. Dia bisa menjabarkan seperti itu, namun tidak bisa memberikan latar belakang. Kenapa kok para ulama mengatakan sholat seperti ini? Padahal ada hadis yang menyebutkan Nabi dengan sholat dengan cara yang berbeda. Kenapa kok Allah harus dipahami dengan sifat-sifat seperti ini? Padahal ada ayat yang mengatakan sebaliknya. Nah, untuk alasan-alasan seperti itu, bagaimana penalaran di baliknya? Itu orang yang outputnya dari metode talqi ini, seorang haki itu tidak akan mampu. Karena mereka tidak memiliki ilmu wasailnya. Maka untuk menjadi ilmu untuk sebagai seorang alim menggunakan metode ta'limi, mengkaji ilmu maqasid sekaligus dengan wasailnya. Metode talqi ini harus dipelajari oleh setiap muslim. Karena itu yang juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam salah di kitabnya Minhajul Abidin kalau tidak salah. Ada ilmu yang qadrul wajib, yaitu ya tadi pada fi ahkamil i'tiqadiyah, ahkamil amaliyah zahiriyah, dan ahkamil amaliyah batiniyah. Seperti itu. Ya, yang akidah, fikih, dan tasawuf itu wajib oleh kaum muslimin karena dalam hadis Jibril pun disebutkan dan itu disinggung bahwa apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya sumber dari tiga ilmu ini. Maka setiap muslim wajib mempelajari tiga ilmu ini. Sementara untuk ilmu wasail tidak semua muslim wajib mengkajinya. Hanya orang-orang yang dia mau menisbatkan diri sebagai seorang alim, sebagai seorang yang tampil sebagai pendakwah, yang membawa nama Islam, yang mengkaji Islam, yang mengajarkan Islam, yang meneliti Islam, bahkan yang mengkritisi Islam, wajib mempelajari ilmu wasail agar dia tahu bagaimana pola berpikir agama Islam seperti ini, tidak serampangan seperti itu. Oke, Masya Allah penjelasannya. Berarti ala kulli hal untuk manhaj yang aslah mempelajari ilmu syariat yang disebutkan Mas Alawi tadi itu pertama basit ilmu melekat yang basic dulu, kemudian baru yang sulit-sulit, yang melekat ya naik level sebenarnya. Dan nomor 2 itu sahal ilasob, itu gampang yang gampang dulu kayak membatik fikih, kemudian naik lagi fathul qorib gitu.
atau naik lagi ke Fathul Muin kan itu sempit sulit sedemikian. Yang ketiga itu khos ya jadi yang khusus dulu. Ah, kayak Al-am ilal khas. ambil khos. Yang ke selanjutnya itu mahsus dalam makul yang bisa diindra dulu kayak yang bisa direka-reka anak-anak gitu ya, kayak belajar wudhu belajar anu yang intinya yang di idrokul hawas atau mahsus dulu kemudian yang makul yang bisa dinalar. Nah, kalau contohnya kalau dalam fikih itu yang basic-basic itu Fathul Qorib, kemudian naik level menjadi Fathul Muin, kemudian ya syukur-syukur kita bisa mengkaji Fathul Wahab ya. Atau ke Minhaj ya sedemikian. Yang selanjutnya itu maklum ilmu majhul. Jadi yang sekiranya diketahui dulu kemudian baru yang tidak diketahui gitu. Oke, itu kemudian ala kulli hal. Untuk terkait metode yang Mas Fawaz sampaikan tadi itu ada dua metode, yaitu pertama talqini, yang kedua taklimi. Gampangnya saja kita konsep dasarnya saja talqini itu adalah ilmu yang mempelajari contohnya seperti akidah, tasawuf. Intinya yang bisa dianu gitu demikian apa ya bahasanya ya. Ya yang itunya objeknya yang objektif gitu seperti akidah, tasawuf, fikih intinya makanya outputnya itu dikatakan sebagai haki. Cuman orang yang bisa bercerita pun demikian dia itu tidak bisa untuk menjawab ketika ditanya dalil secara tafsir, secara rinci ya. Ini kenapa alasannya kok bisa segini? Ya nggak tahu, saya tahunya begini ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu taklimi, yaitu ilmu wasail atau ilmu alat, kayak ilmu mantik, sedemikian. Oke, kami rasa cukup untuk jawaban kali ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mungkin Mas Fawaz bisa menjelaskan tentang apa cara menghadapi kesulitan dalam pelajarinya. Kan pastinya ada ketika kita mengkaji atau belajar ilmu syariat itu pasti ada sebuah apa ya muasir lah kesulitan yang bisa mengganggu kita untuk lebih kompeten dalam belajarnya. Monggo silakan dijelaskan. Pertama, kalau kita menghadapi kesulitan ketika belajar, maka kita harus muhasabah. Kita lihat dulu bagaimana posisi kita sebagai seorang talibul ilmi gitu. Karena banyak ketika talibul ilmi belajar, dia merasa kesulitan karena dia menempatkan dirinya pada yang bukan tempatnya gitu. Ya, betul. Kalau kata Ustadz Muhammad, saya ini zalim. Kenapa? Misal dia levelnya itu masih mau mempelajari jurumiyah atau kesyarahnya misalnya kasar jidan atau tufasaniyah. Tapi dia menekatkan diri, benar ada hamasahnya, ada semangatnya, menekatkan diri ngaji ke Syarah Ibnu Aqil misalnya. Ternyata baru di awalnya di Muqaddimah sudah kesulitan. Nah, maka ini soalnya perlu muhasabah. Berarti kendalanya bukan di faktor eksternal, faktor internal. Kita yang tidak tahu posisi diri. Maka paling penting sebagai seorang talibul ilmi sebelum dia mulai saya di atas kafe ketawa lihat saya. Karena memang ada ya sedikit relevan lah dengan kehidupan saya. Seorang talibul ilmi sebelum dia mempelajari ilmu syariat dia harus tahu martabatnya dia dulu. Ada 3 martabat dari ilmu syariat, yaitu mubtadi, kemudian mutawassit dan muntahi. Mutaqaddim. Nah, mubtadi adalah orang yang belum mampu memahami konseptual, belum mampu memberikan hat tasawurnya seperti itu. Maka dia perlu mempelajari kitab-kitab yang di level mutun, matan-matan seperti itu, karena bahasanya lebih ringan, mudah. Sementara kalau mutawassit dia sudah mampu memberikan konseptualnya, memahami konseptualnya, namun belum bisa menghadirkan dalil atas konsep-konsep tersebut. Alasannya, taklilnya bagaimana. Maka orang seperti ini mengkaji menggunakan kitab-kitab syarah seperti itu yang menjelaskan bagaimana kitab-kitab mutun lebih lebar lagi. Baru selanjutnya ke orang-orang yang muntahi, dia orang yang sudah bisa memahami konseptualnya sekaligus mendatangkan dalil atau taklilnya seperti itu. Maka orang-orang ini bacaannya bukan lagi mutun dan syuruh, namun ke level hawashi, hasyiyah seperti itu. Jadi cara pertama adalah mengenali posisi diri. Kemudian yang kedua adalah menata manhaj ta'lumnya, metode belajarnya. Kalau ini sudah tertata, tinggal kita bangun bi'ahnya, lingkungannya. Karena sangat sering sekali seorang kesulitan di tengah belajar karena dia sendiri, nggak ada kawan. Itu yang
pernah kami alami. Biasanya itu faktornya internal, malas dan sebagainya. Nah, maka dia perlu bi'ah ilmiah, bi'ah ta'limiyah. Seperti itu, perlu kawan yang dapat memotivasi. Saya kira seperti itu. Dan kalau misal mentok ya sudah, tawakal ilallah wa doa. Saya kira seperti itu. Oke, berarti ala kulli hal kembali ke mengenal diri sendiri, juga manhaj yang harus dikaji ya. Betul. Oke, terkait dengan ilmu syariat itu kan pasti ada konsekuensi ketika mempelajarinya dengan asal-asalan. Kan ada ya, basicnya bukan pondok, bukan orang yang memang betul-betul mengkaji ilmu syariat, namun dia mengkajinya dari Google atau apa gitu lah. Sekarang bagaimana tanggapan Mas Alawi terkait tentang konsekuensi mempelajarinya asal-asalan? Tanpa guru lah. Nah, ya tanpa guru, Asal-asalan. Mas, demikian. Iya. Tahu pakai terjemah. Semua. Oke. Setiap hal yang dilakukan itu ada konsekuensinya, Mas Aldi. Pasti. Nah, sepakat. ilmu syariat ketika tidak ada guru atau kita belajar yang terjemah, kemudian Google, apalagi ini Mas Aldi, AI, ChatGPT sekarang. Itu banyak anak-anak yang pakai itu. Nah, sebagaimana ada pepatah Arab, man ta'allama bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Nah, itu kan sangat berbahaya sekali Mas Aldi. Kemudian dalam hal ini Syekh Shalih Fauzan, ini tokoh dari Salafi Wahabi, kita akan mengambil hal yang baik kan Mas Aldi ya, dan meninggalkan yang buruk. Nah, di sini beliau mengatakan qala al-'alama Shalih ibn Fauzan, al-'ilmu la yu'khad minal kutub mubasyaratan, innamal kutub wasailu. Amma haqiqatul ilmi fa innaha tu'khadu minal ulama. Nah, di sini ilmu itu diambil oleh ulama, bukan dari kitab-kitab. Tapi kalau ketika ini Mas Aldi, kita sudah belajar dengan kiai, kemudian ulama, kalau kita ingin mutalaah atau mudzakarah, menambah daya ingat atau menambah materi lah, kita boleh membuka kitab-kitab, kemudian mempelajarinya boleh. Tapi asal dasarnya itu sudah terbentuk. Kalau dasarnya tidak terbentuk, kemudian mempelajari ilmu sendiri, nah itu yang membuat bahaya Mas Aldi. Jadi itu adalah konsekuensinya orang yang belajar asal-asalan dan harus memiliki kurikulum yang tepat Mas Aldi. Misalkan sini salah satu dari ulama yaitu Syekh Abu Hamzah Syafi'i itu mengatakan bahwasanya kurikulum yang tepat itu adalah satu, harus belajar mantik, kemudian adabul bahats, ilmu untuk berdebat, kemudian nahwu, sharaf, balaghah, wada, kemudian makulat, tauhid, usulul hadis, usul fiqh, tafsir dan hadis. Itu kurikulum yang tepat Mas Aldi, bukan asal-asalan. Berarti ala kulli hal konsekuensinya sangat besar sekali. Sangat ya. besar. Karena mengutip dari salah satu paparan saya tadi itu, innamal ilmu tu'khadu la tu'khadu al-kutub. Innamal ulum tu'khadu minal ulama. Jadi emang kita mengkaji atau mempelajari ilmu syariat itu tidak cukup dengan cuma redaksi saja tanpa adanya ulama. Maka di situ letak pentingnya guru. Ya. Oke, mungkin ini sudah bisa mengcover semuanya. Sekarang kami beralih ke topik yang terakhir, yaitu apa tantangan ketika mempelajari dan bagaimana menghadapinya. Lah ini kan agak beda dari yang kita bahas tadi. Sekarang kita itu membahas tantangan ketika mempelajarinya itu apa. Nah, kemudian cara kita untuk menghadapinya, karena itu berupa tantangan yang harus kita hadapi, itu bagaimana. Ini kan salah satu tantangan talibul ilmu sepertinya. Atau bisa menjelaskan tentang strategi untuk tetap konsisten dalam mempelajarinya, dalam ta'allum tersebut. Mungkin Mas bisa menjelaskan Mas Fawas terkait dengan ini. Kalau tantangan itu sangat personal sekali. Setiap orang itu memiliki tantangan berbeda. Ada orang yang tantangan ketika mempelajari ilmu, apapun itu termasuk ilmu syariat, itu ekonomi. Ada lain keluarga, ada yang lain lingkungannya nggak suportif, atau yang lain masalah hubungan yang lawan jenis seperti itu. Jadi sangat beragam. Misal kalau saya ketika menghadapi tantangan seperti itu, tentu misal kalau saya yang hadapi adalah terkait misal ekonomi, misal mau ikut daurah ternyata berbayar. Padahal pengen, ustadznya pun
sudah masyhur akan kealimannya itu, kefakihannya. Kita ingin jadi bagaimana itu? Pertama ya harus pinter-pinter cari alternatif seperti itu. Kalau misalnya ke ekonomi. Saya pernah bertemu dengan Syekh Muhanna ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Wabil khusus ketika di Amadul Ulama Surabaya, saya bersama kawan-kawan ketika itu. Saya menghubungi beliau ketika saya lagi fase ekonomi sulit. Sedangkan saya ada beberapa target taklimi yang ingin saya penuhi, sementara itu membutuhkan uang. Saya bertanya, bagaimana Syekh hukumnya ketika kita menjadi seorang muta'alim, seorang talibul ilmi, tapi di sisi yang sama kita juga belajar. Tuh, saya mana ketika itu menjawab, tidak ada masalah, itu bukan sesuatu yang bertentangan. Banyak para ulama yang kita kenal, ulama-ulama besar ketika dulu, mereka menyisihkan waktunya karena mereka ada kebutuhan untuk ekonomi, mereka menyisihkan waktunya untuk bekerja. Di sisi lain, mereka belajar. Hanya saja ketika kamu merasa tercukupi dengan apa yang kamu dapat, maka fokuslah pada fasamu ketika ini, belajar seperti itu. Nggak perlu menyibukkan ada yang lain. Tapi kalau memang butuh, tidak ada masalah. Dan itu insya Allah berkah seperti itu. Saya juga ingat perkataan oleh Ustadz Nuruddin seperti ketika itu, kita itu ini secara makna ya, kita itu harus fokus, harus sungguh-sungguh pada apa yang Allah tempatkan kita saat ini. Kalau sekarang kita fasenya sebagai seorang talibul ilmi, ya sungguh-sungguh sebagai peran talibul ilmi, jangan cari-cari yang lain. Maka dari dua hal ini, ketika saya menghadapi Syekh Muhanna dengan nasihat beliau seperti itu, dengan Ustadz Nuruddin yang beliau katakan ketika itu kami bertemu di UNER, maka di sisi hati saya tawakal. Saya katakan, ya Allah saya tawakal. Sekarang posisi saya Allah letakkan sebagai talibul ilmi, maka saya sungguh-sungguh dalam belajar. Namun ketika saya ada kesempatan dan saya pertimbangkan ada kesempatan untuk bekerja dan saya pertimbangkan itu tidak mengganggu kehidupan belajar saya juga ambil seperti itu. Yang penting jangan sampai pekerjaan kita itu mengganggu waktu belajar kita seperti itu. Saya kira kalau sisi ekonomi seperti itu, mungkin ada tambahan permasalahan di sisi lain mungkin. Mas Alawi ini mungkin bisa memperkan salah satu pengalaman Anda tentang mungkin hanya cerita dari teman-teman terkait tantangan belajar. Imam Ghazali sendiri dalam Minhajul Muta'alim sudah mengatakan al-amalu bila ilmin wal ilmu bila amalin. Mas Andi, ini kan para penuntut ilmu itu mengajar ilmu secara sungguh-sungguh tapi tidak mempraktikannya dalam kehidupan yang realita. Nah, ini sangat malulah kita kenapa menuntut ilmu tapi tidak mempraktikkan. Kemudian tantangan lain yaitu adalah hal maksiat. Nah, banyak orang-orang penuntut ilmu itu cobanya wanita dan lainnya. Nah, dikira ini Mas Aldi, orang-orang umum mengatakan Ustadz itu tidak punya syahwat, katanya begitu katanya. Justru Ustadz itu juga memiliki syahwat atau mungkin lebih besar. Betul. Karena ketika kita mengajari bab haid, bayangkan seperti itu, bab nikah perempuan, nah ya Allah, dan nah itu mungkin, dan at-takabbur ma'asyaikh. Nah, ini kita belajar sungguh tapi kita justru sombong di depan guru kita. Ini tantangan yang sangat-sangat besar. Mungkin itu saja Mas Aldi. Oke. Berarti ala kulli hal yang sampai berdua jelaskan tadi itu ada yang mengatakan wanita, karena kan memang dalam Al-Qur'an itu innaka idakunna azim. terkait Bahkan innaka syaitan karena doi. saya ada terkait cobaan terkait perempuan ini ya dari salah seorang kawan sahabat dekat saya lah seperti itu. Jadi beliau ini orang yang sangat sungguh-sungguh. Saya tahu kebiasaan beliau ini sangat baik sekali. Jadi orang yang tekun, rajin belajar dan sebagainya. Ternyata pun ya namanya laki-laki tidak akan lepas dari syahwat dan sebagainya. Nanti dia pun terkena itu dan itu cobaan, dan beliau itu akhirnya saking beratnya percobaan itu beliau itu sampai curhat ke kami ini teman-teman, bagaimana solusinya dan sebagainya. Ya saya ketika mendengar cerita seperti itu, ya ini memang benar gitu. Sealim-alimnya kita, sejujurnya kita juga laki-laki gitu kan. Kita juga bukan berarti nggak mau, tapi kita juga ada ketertarikan. Cuma kan kita tahu batasan gitu. Tapi ketika di posisi tertentu, walaupun kita tahu batasannya, kita tahu kadung semin dan sebagainya ya, bahasa Jawanya itu udah
udah kadung seneng dan sebagainya, sulit itu. Maka untuk seperti ini tuh sangat perlu adalah sadar bahwa kita punya ilmu. Maka yang tadi yang seperti yang dikutip oleh Mas Alawi, al amal bila ilmu junun, wal ilmu bila amal layakun, gitu kan. Amal tanpa ilmu itu gilaan, ilmu tanpa amal itu kesia-siaan gitu. Maka kalau kita punya ilmu namun kita tidak mengamalkan, itu akan berarti sia-sia. Kita harus mempertahankan ilmu kita dengan diamalkan, dan juga dengan teman gitu. Nggak masalah kita curhat ke teman buat meredakan masalah seperti itu, nggak masalah. Karena khairul mu'in ba'dallah itu as-solihun, seperti itu. Sebaik-baik penolong setelah Allah itu kawan-kawan yang soleh, seperti itu. Kalau kita lagi masa terpuruk, masa lagi di tebing, di sampingnya itu maksiat, dan kita hampir jatuh, ya yang bisa nolong kita ya teman-teman yang soleh. Kita curhat ke mereka, kita cari solusi. Walaupun kita tahu, paling enggak itu menambah keteguhan hati kita. Saya kira seperti itu. Saya menemukan lah teman-teman seperti itu. Oke, berarti tantangan terbesar itu ada dua. Ada dua. Yang pertama itu ya wanita lah, lawan jenis. Nah, yang kedua ini maksiat. Ya, Kadang betul. kita terlena, tidak sadar Betul. bahwasanya kita ini sudah menjadi ya thalibul ilm, Ya, tapi kita masih maksiat. Betul. Ini harus diwanti-wanti pada kaulnya beliau Imam Syafi'i yang tentang itu fanur fal ilmu nurun wa nurullahi la yahdi li'asiya. Masya Allah, benar-benar. Sedemikian kurang lebih. Mungkin sebelum kita akhiri podcast pada siang hari ini ada pesan dari Mas Fawaz dulu mungkin. Ya. Pesan untuk talibul ilmi ke depannya atau para anggota halakoh kitab ini ke depannya, kan akan menjadi UKM kan, insyaallah. Kita optimis aja. Amin, amin. Oke. Untuk pesan saya mengutip dari kitab yang sama yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu At-Turuqul Manhajiyah, karya Syekh Mustafa Ali Ridho Al-Azhari. Beliau menyatakan di situ jangan sampai kita menjadi muta'alim, ainnya panjang, yaitu maksudnya adalah orang yang setengah paham. Dan ini yang juga dijelaskan oleh guru-guru saya, Ustadz Fakih Ubaidillah, termasuk orang yang setengah alim itu lebih berbahaya daripada orang yang jahil, seperti itu. Kenapa? Karena sejatinya dia hanya tahu sebagiannya saja, sedangkan dia yang lain nggak tahu. Nah, dia akan berkata seolah-olah itu ilmiah, itu ada dalilnya, itu ada ilmunya. Ternyata di baliknya dia nggak paham. Maka sangat baik sekali kita meniru akhlaknya Imam Malik. Beliau ketika ditanya, ketika ada orang datang dari jauh-jauh tempat bertanya pada beliau berapa hal, ternyata hampir setengahnya nggak dijawab sama beliau. La adri. Nah, dari sini kata para ulama, la adri min nisfil ilmi. Nah, ala kulli seperti itu. Perkataan saya tidak tahu itu setengahnya dari ilmu. Kenapa? Berarti kamu tahu bahwa kamu tidak tahu. Gitu. Justru kalau kamu nggak tahu tapi nekat menyatakan tidak tahu, berarti untuk tidak tahu saja kamu nggak paham. Seperti itu. Maka itu parah. Maka itu memotivasi kita juga sebagai orang yang sudah dipandang sebagai thalibul ilmi, apalagi sudah tampil di hadapan masyarakat. Jangan sekali-kali nekat kalau nggak tahu. Jangan jadi muta'alim. Jangan setengah paham gitu. Ya. Jangan kamu berbicara sebelum kamu belajar, seperti itu yang dikatakan dan meskipun kamu sudah berbicara, teruslah belajar, jangan sampai stagnan. Saya kira seperti itu sih, itu sangat penting. Insyaallah pesannya mungkin karena ini narasumbernya dua, jadi pesannya harus dua orang. Kami kasih ke Mas Alawi, mungkin bisa menjelaskan pesan Anda terkait tentang kajian tulis siang hari ini. Ya, terima kasih Mas Aldi. Untuk mahasiswa yang ikut turas penuntut ilmu, ada dua pesan untuk kalian. Satu, yaitu cintailah guru kalian, karena kata pendapat orang-orang Arab, laulal ulama, gitu nanti tasaran nas kal bahaim. Manusia itu akan seperti hewan. Ya, begitu teman-teman. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ini pesan yang luar biasa. Al-ilmu thalathatu ahruf, berarti ain, lam, sama mim. Yang pertama yaitu al-ain. Fal-ain yajuru sahibahu ilal illiyin. Ain itu akan mengantarkan sahibnya, ahlinya kepada tempat yang paling tinggi. Yang kedua, walam taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah. Lam itu akan mengantarkan orangnya, penuntut ilmunya, kepada kehidupan dunia dan akhirat yang bahagia. Wal mim taj'aluhu malikan 'alal khalqi, dan mim akan menjadikan penuntut ilmunya
yaitu menjadi raja di atas para pencipta atau makhluk. Mungkin itu Mas Aldi. Oke. Mungkin begitu saja terkait podcast pada siang hari ini. Kurang lebihnya baik ada kesalahan kata maupun sikap dari kami bertiga dan saya sendiri selaku host pada siang hari ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.